Berbicara tentang asumsi-asumsi itu harus melihat posisi aktual Iran saat ini. Kan Iran itu memang mengambil sikap, mengambil pandangan kebijakan politik yang berbasis pada resistensi terhadap Zionisme, hegemoni dan seterusnya. Dan itu ada konsekuensi-konsekuensinya. Ya tekanan ekonomi, tekanan keamanan, tekanan apapun politik itu pasti. Nah, dalam konteks itu kita memang tidak bisa mengabaikan asumsi-asumsi apapun, sekecil apapun, ketika kita melihat sebuah peristiwa yang tidak diinginkan. Makanya ada faktor asumsi-asumsi terkait dengan faktor-faktor alamiah. Ada juga asumsi yang berkaitan dengan faktor-faktor yang tidak natural. Nah, kalau faktor alamiah adalah sesuatu yang tak terhindarkan, ya, misalnya seperti tadi cuaca yang sangat buruk, dan itu yang saat ini yang terkonfirmasi, ya. Hujan yang sangat deras, jadi kabur pandangan itu bisa dipastikan terjadi. Kesalahan teknis terkait dengan perangkat pesawat dan lain sebagainya. Kalau yang ketiga ini juga ada kemungkinan, karena pesawat, kita tahu Iran itu dalam posisi yang diembargo. Jadi untuk belanja pesawat, spare part itu tidak mudah. Dan kita tidak bisa juga mengabaikan, jangan-jangan memang karena ada kerusakan-kerusakan yang tidak bisa diprediksi, meskipun biasanya itu juga sulit untuk diterima. Mengapa? Karena ini penerbangan yang dilakukan oleh seorang presiden. Penerbangan biasa saja pasti dipastikan. Dan kalau faktor kesalahan manusia, pilot itu juga sangat kecil, karena pilot, apalagi pilot yang membawa presiden yang menjadi incaran atau punya musuh banyak negaranya, itu pasti pilot yang punya jam terbang yang tidak diragukan, kemampuan, keahlian dan seterusnya. Tapi berbicara tentang faktor non natural, sabotase misalnya, itu juga meskipun sejauh ini belum ada indikasi, tapi kita tidak bisa memastikan. Makanya Israel sebelum dipastikan wafat Presiden Iran Raisi dan rombongan, Israel sudah menafikan ada kaitannya dengan dia tidak terlibat. Ya, dia pasti begitu. Nah, orang menafsirkan ini, kenapa dia menafikan? Boleh jadi memang karena dia tahu bahwa dia punya masalah dengan Iran sebelumnya, konflik. Atau boleh jadi dia justru melakukan itu. Biasanya ada orang yang tidak ditanya, justru bukan saja loh. Akhirnya orang malah tanya, loh, kok ada apa tiba-tiba kamu bilang bukan saya? Jangan-jangan kamu, gitu. Bisa jadi itu. Mengapa? Ya, kita bisa tahu yang paling membahagiakan, yang paling bahagia atas wafatnya Raisi tentu Netanyahu dan Israel, ya, rezim Zionis Israel itu kita tidak bisa menafikan pasti. Nah, entah kegembiraan itu karena ikut atau karena dia merancang, kita juga tidak tahu, dan kita tidak bisa memastikan. Apalagi kan setelah ini akan dilakukan sebuah proses penyelidikan, investigasi yang begitu maksimal, baru kemudian akan diketahui. Dan sebagaimana juga kita sadar bahwa posisi Iran ini akan selalu menjadi target, maka saya kira tidak berlebihan kalau kita juga memberi 1% atau sekian untuk asumsi yang paling akhir ini. Meskipun demikian, kita tetap lebih mengutamakan faktor cuaca dan medan ketimbang, meskipun ada sedikit kemungkinan boleh jadi pesawat, tapi rasanya boleh jadi karena perangkat pesawat, spare part atau alat, tapi biasanya kan dipastikan dulu sebelum keberangkatan. Kalau pilot karena kesalahan human error itu juga sangat kecil. Itu kira-kira.
Iya, artinya Israel itu di mata Iran mungkin berbeda dengan kebanyakan orang yang menentang Israel. Jadi mungkin orang menentang demo-demo di mana-mana, dan kita sangat senang, kita mendukung di berbagai macam universitas di Amerika, di Columbia, di Harvard, di Houston, di Inggris, di Prancis, bahkan di Jepang, di mana-mana. Itu terjadi di Australia juga, di mana-mana. Ya mereka menentang apa? Apa yang dilakukan oleh Israel di Gaza. Sehingga yang mereka tentang adalah bagaimana menghentikan genosida. Ya, pemboman, pembunuhan, ya. Itu sendiri adalah sebuah kejahatan. Yang sekarang terjadi. Iya. Tapi Iran ini menentang Israel, entah dia mau menyerang di Gaza atau tidak. Penolakannya itu eksistensial. Ini yang saya katakan berbeda dengan kalau sebagian kan menerima two state, tetap menuntut supaya rakyat Palestina itu harus mendapatkan haknya, berbagi, berdampingan dengan rakyat Israel dan lain sebagainya, kan itu yang umum. Ini yang dimana Iran itu punya visi berbeda tentang Israel. Jadi perkara rakyat Palestina mendukung atau tidak mendukung, membuka hubungan dengan Israel atau tidak, ini bukan persoalan Palestina semata, tapi persoalan eksistensi Zionisme dan Israel. Beda. Ada yang mendukung Palestina saja, tapi juga menerima Israel. Ada yang memang mendukung Palestina, tapi yang lebih penting dari itu menentang Israel. Tidak semua orang menentang Israel. Mendukung Palestina ya. Ya banyak orang. Kita menyesalkan, kita mengecam genosida, pembunuhan ya. Tapi apakah dia menentang eksistensi Israel? Ini yang saya maksud. Mengapa menentang? Karena hanya yang punya iman. Ini persoalan faith, persoalan iman, dan itu dibangun tidak hanya karena melihat fakta-fakta. Setelah melihat fakta, ada videonya baru mengecam. Itu tetap bagus. Orang terdorong oleh humanity. Tapi Iran jauh sebelum Israel melakukan apa yang dilakukan. Itu karena memang penjajahan, kezaliman. Kalau tidak ditentang, dia akan menjadi bagian dari itu. Dan karena dia tidak ingin menjadi bagian dari sistem kezaliman, tidak ingin menjadi bagian dari Zionisme, dari imperialisme, dari penjajahan, mereka harus menentangnya. Jadi penentangan ini tidak hanya bersifat politis, tidak hanya bersifat diplomatik, tidak hanya bersifat taktik, strategis, tapi bersifat eksistensial. Sehingga kalau tidak melakukan penentangan itu, hilang apa yang dibangun oleh Imam Khomeini. Itu berkat patriotisme, cinta ke bangsa, bangga sebagai bangsa dengan semua kesulitannya, tapi juga ingin bangsa-bangsa lain maju seperti dia. Ada yang ingin bangsanya maju, menghina bangsa-bangsa lain. Bangga dengan bangsanya, tapi menganggap. Nah di sini kita lihat bagaimana Soekarno pemimpin yang kita juga bangga atas itu, ketika bicara tentang nasionalisme, bicara juga tentang internasionalisme. Dia bangkitkan semangat patriotisme bangsa ini. Tapi pada yang sama dia juga membangun dialog dalam berbagai macam forum internasional yang belum digagas sebelumnya. Asia Afrika, Ganevo, dan lain sebagainya. Dia membangun itu untuk, dan termasuk ikon perlawanan terhadap Israel. Ya, Israel, imperialisme dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya pemimpin-pemimpin besar itu tidak hanya mikirkan bangsanya, tidak hanya mikirkan rumahnya, tapi bagaimana orang-orang yang sekitarnya juga. Kan aljar qabladar, tetangga dulu baru rumah. Nah, kalau tetangga kita sulit, kita bantu dulu rumah kita nanti. Iran itu adalah negara yang lebih memikirkan tetangganya, orang yang jauh, ketimbang negaranya. Dia punya minyak, dia punya gas, dia punya emas, dia punya Selat Hormuz. Ini hanya soal waktu. Makmur itu soal waktu bagi Iran. Tapi ini orang tidak bisa menunggu waktu. Dibombardir, dikepung, ini nggak menunggu waktu. Mereka nggak perlu sejahtera. Mereka hanya perlu merdeka. Dan itulah yang dilakukan oleh Rais. Oke.
Mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum nanti closing statement. Kita Indonesia, dan kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Bagaimana antum melihat seorang warga negara Indonesia, bangsa Indonesia yang bangga terhadap negaranya, tapi pada saat yang sama juga kagum dan mendukung upaya-upaya perlawanan Republik Islam Iran terhadap entitas haram Zionis Israel ini? Ya, saya yakin Indonesia bila masyarakatnya makin hari makin sadar, punya kesadaran geopolitik, punya kesadaran nasionalisme yang rasional, bukan chauvinisme, bukan rasisme, bukan tribalisme, tapi nasionalisme, kosmopolitanisme, sadar bahwa kita tidak akan besar tanpa bangsa lain, sadar kita tidak akan maju tanpa orang lain, sadar bahwa kita ini semuanya adalah satu umat manusia yang dipertemukan oleh moral yang sama. Saya yakin Indonesia dan Iran akan menjadi sebuah kombinasi yang luar biasa untuk menjadi ikon perlawanan terhadap penjajahan, imperialisme, Zionisme, rasisme, kapitalisme, dan semua pandangan-pandangan yang kontra kemanusiaan.